Al-babus sadisu fi adabil qiraati. Al-babus sadisu, bab yang keenam, fi adabil qiraati, di dalam membicarakan adab-adab baca Quran. Adabu qiraatil Quran, qiraah ini ma'rifah, jadi maksudnya sudah dikatakan adabu qiraatil Quran, maksudnya fi adabil qiraati, di dalam hal adab-adab membaca, qiraatil Quran. Ya, qiraah sih kan ma'rifah, maksudnya karena bahasan ekon, jadi qiraatil Quran sebenarnya. Hadzal babu huwa maqsudul kitabi. Hadzal bab, ini bab, huwa adalah maksudul, yang dituju oleh kitab ini. Yusunnya at-tibyan fi adabi hamalatil Quran, makanya hadzal babu, ini bab, huwa adalah maksudul kitab, yang dimaksud oleh kitab ini. Kan judulnya at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Wa huwa muntashirun jiddan, dan yang demikian itu muntashir, ada tersebar sekali. Wa ana usyiru, dan aku ada menunjuki, ila atrafi, kepada ujung-ujung, min maqasidihi, daripada maksud-maksudnya, karohatal italati, karena ketidaksenangan untuk berpanjang-panjang, karohatal italah, karohatal italati, karena ketidaksenangan, italah berpanjang-panjang, karena ujung-ujungnya saja. Wa ana usyiru, dan aku ada mengisyaratkan, ila, kepada atropi, ujung-ujung, mim maqasidi, daripada tujuan-tujuannya, karohatal ital, karena ketidaksenangan al italati, berpanjang-panjang, kata Imam Nawawi. Wa khaufan, karena takut, dan takut, ala qari'ihi, atas pembacanya nih kitab, minal malamah, daripada minal malalah, daripada kebosanan. Malalah, bosan, karena tidak senang berpanjang-panjang. Wa khaufan, dan karena takut, ala qari'ihi, atas pembacanya, minal malalati, daripada kebosanan. Fa awwalu dzalika, maka yang awal daripada yang demikian itu, yajibu 'alal qari, wajib atas seorang pembaca Al-Qur'an, al-ikhlasu, keikhlasan. Al-ikhlas, keikhlasan. Kama qaddamnahu, sebagaimana kami ada mendahulukannya dulu itu. Wa mura'atul adabi ma'al Qur'ani, dan wajib meraikan, memelihara adab ma'al Quran, bersama Al-Quran. Mura'ah itu memelihara, menjaga. Mura'atul adabi ma'al Quran. Fayam bagi, maka seyogyanya ia, ayyastahdira, bahwasanya ia menghadirkan, fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri. Kalau lagi baca annahu, bahwasanya ia yunajillah ta'ala, bahwasanya ia sedang yunaji, azam membisiki. Annahu yunaji, bahwa sungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Yunaji itu membisiki, munajat. Wa yaqra'u ala haliman yarallaha Ta'ala, dan ia membaca atas keadaannya orang yang sedang melihat Allah Ta'ala. Jadi ada muraqabah juga kalau kita baca Quran, seakan-akan kita melihat Allah. Fa innahu illam yakun yarahu, karena sesungguhnya ia, jikalau ia tidak melihatnya, fa innallaha ta'ala yarahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ada melihatnya. Sama juga kita sholat tuh ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kalau lagi baca Quran tuh makom muraqabah juga, makom kita diawasi sama Allah. Jadi kalau baca Quran, kata Imam Ali, istantikil Quran, istantik, ajak dialog Al-Quran. Jadi kalau kita lagi baca Quran, seakan-akan kita sedang dialog dengan Allah. Istantikil Quran, maka ada makom muraqabah juga. Wa yaqra'u, dan ia membaca, ala, atas hali, keadaannya, man, orang yang yarallah ta'ala, orang yang sedang melihat Allah Ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya, illam yakun yarahu, jikalau ia tidak melihatnya, melihat Allah, fa innallaha ta'ala yarahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ada melihatnya. Makanya kudu ikhlas. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari al-ikhlasu kama qaddamnahu wa mura'atul adab. Jadi kalau lagi baca Quran, jaga adab karena sedang bermunajat. Fayam bagi ayyastahdira, maka seyogyanya ayyastahdira, bahwasanya ia menghadirkan, fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu, sesungguhnya ia yunaji, sedang membisiki. Munajat itu yunaji Allah Ta'ala, sedang membisiki Allah Ta'ala.
Wa yaqra'u dan ia membaca ala hali man yarallahu ta'ala, dan ia membaca ala hali atas keadaannya, ala haliman diidokan atas keadaan orang yang sedang melihat Allah Ta'ala. Fa illam yakun yarahu, maka jikalau ia tidak melihatnya, fa innallaha ta'ala yarahu, maka sungguhnya Allah ada melihat. Jadi lagi baca Quran seperti kita sholat juga ada maqam muraqabah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu, bahwa engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jikalau engkau tidak melihatnya maka sungguhnya Allah ada melihat dirimu. Faslun wa yambagi idza aradal qira'ata ayyunadhifa fahu bis-siwaki wa ghairihi. Wa yambagi dan siyogianya idza arada bila ia menghendaki al-qira'ata membaca Quran, ayyunadhifa ia membersihkan fahu mulutnya bis-siwaki dengan siwak, wa ghairihi dan yang lainnya dan yang selainnya dengan siwak. Jadi sunnah kalau baca Quran bersiwak atau wudu, gosok gigi kira-kira. Wayam bagi dan seyogianya ia idza arada bila ia berkehendak al-qira'ata membaca Quran, ayyunadhifa bahwasanya ia membersihkan fahu mulutnya bis-siwaki dengan siwak, wa ghairihi dan yang lainnya dan yang selainnya selain siwak apa aja. Bab ini mau dipakai untuk mengalirnya firman-firman Allah, mau dipakai untuk membaca firman Allah, makanya jalannya kudu dibersihin juga. Wal ikhtiyaru fis siwaki ayyakuna bi'udin min arakin, wal ikhtiyaru dan pilihan fis siwaki di dalam hal siwaknya, ayyakuna bahwasanya ayyakuna siwaku bahwa siwak itu bi'udin dengan satu batang, min arakin daripada pohon arok. Jadi batangnya siwak, pohonnya arok, nggak ada di sini ya, nggak ada di sini, ada di Timur Tengah, di Yaman tuh yang kita suka beli tuh, yang diikat. Kalau sekarang udah keren, udah masukin dalam plastik. Kalau dulu seikat sereal, kalau kita keluar di masjid dalam siwak sereal kita beli itu, kita beli berapa ikat bagian orang kampung. Pohonnya namanya arok ya, pohonnya namanya pohon arok, kayunya namanya kayu siwak. Jadi sunnahnya wal ikhtiyaru dan pilihannya fis siwak dalam hal siwak, ayyakuna bahwasanya siwak, ayyakuna siwaku bi'udin dengan satu batang, min arokin daripada pohon arok. Arok tuh pohon ya, nama pohon. Ada kisah pernah saya dapetin riwayat, Abu Darda tuh orang yang tidak tinggi, Pak. Jadi sahabat Abu Darda tuh yang ahli ibadah, Nabi puji wa a'baduhum Abu Darda, dan sahabatku yang ahli ibadah tuh Abu Darda. Orangnya nggak tinggi, Abu Darda tuh pendek. Jadi rupanya pernah dalam riwayat Abu Darda tuh memetik batang tangkai gitu ya, sampai lompat jatuh gitu, ditawain sama sahabat yang lain, karangan sih minta tolong apa yang tinggian dikitnya. Abu Darda nggak mau ngerepotin, jadi mau nyamper itu lompat jatuh, tawain sama sahabat yang, Nabi marah tuh. Kata Nabi, jikalau dalam kakinya tuh dikumpulkan pahala-pahala kebajikannya, tidak pernah akan bisa terkalahkan oleh kalian. Tuh kebaikan yang dihasilkan oleh kakinya Abu Darda yang kalian ejek tadi, pendek, karangan sih pendek, nggak tahu diri, minta tolong apa tinggian gitu, mau jambret gitu. Kata Nabi, kebaikan yang dikumpulkan oleh dua kaki Abu Darda itu tidak pernah dikalahkan. Maka dia Nabi wa a'baduhum Abu Darda, sahabat Nabi yang paling ahli ibadah tuh Abu Darda ya. Jadi nggak tinggi. Pernah ini riwayat ini pernah mau metik batang arok ini dari pohon arok ya, siwak. Wa yajuzu bisa iril aidani, dan boleh dengan seluruh batang-batang, wa bikulli dan dengan segenap ma yunadzifu apa-apa yang bisa membersihkan. Jadi boleh saja selain siwak, kalau mau sunnahnya siwak. Jadi wa yajuzu wal ikhtiyaru dan pilihan fis siwak dalam hal siwak, ayyakuna bahwa siwak itu bi'udin dengan satu batang, min arokin daripada, itu pilihan utama siwak dari pohon arok. Tapi yang lain wa yajuzu dan boleh bisa iril idani dengan segenap al-idan batang-batang, wa bikulli ma yunadzifu dengan segala sesuatu ma yunadzifu yang bisa membersihkan, pokoknya bisa bersihin aja. Kal hirqatil khasyanati, seperti hirqah sobekan kain. Hirqah itu sobek, kal hirqah seperti sobekan kain, al khasyanah yang agak kasar. Jadi kalau anda nggak ada siwak, pakai sobekan kain tapi yang agak kasar bahannya, jangan yang lembut.
kal khirqatil khasanati, seperti khirqah sobekan, al khasanah sobekan kain, al khasanah yang kasar. Wal usnani, dan seperti usnan, boleh baca isnan bi kasril hamzah atau bi dhammil hamzah, usnan atau isnan. Itu satu macam daripada usnan itu satu macam daripada tumbuhan. Yang enggak disebutin Imam Nawawi di belakang nih keterangannya. Pokoknya usnan itu nau'un minan nabat, satu macam daripada tumbuhan. Kalau kita bambu itu kita gecek ujungnya, kan ada itu ya, bisa kayak bambu. Ini usnan ini bahasa Persia, Parisiun, mu'arrabun yang diarabkan. Usnan itu bahasa Persia, tapi yang mu'arrab yang diarabkan. Jadi kal khirqati, seperti sobekan kain, al khosanati yang kasar, yang keras kasar, wal usnani, dan usnan satu macam daripada tumbuhan, apa bambu atau apa gitu. Wa ghairi dzalika, dan yang selain daripada yang demikian, yang lain boleh saja. Wa fi husulihi bil asbu'il khasanati salah satu aujuhin li ashabis Syafi'i. Wa fi husuli, dan di dalam tercapainya itu bisa tercapai bil asbu'i dengan jari-jari al khasanati yang agak keras. Salah satu, ada tiga wajah, ada tiga pendapat. Jadi boleh nggak pakai ini jari ini. Wa yahsulu wa fi husulihi, dan di dalam hal tercapainya membersihkan tuh bil asbu'i dengan jari-jari al khasanati yang agak keras. Salah satu aujuin, ada tiga pendapat li ashabis Syafi'i, bagi pendapat-pendapat pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmati mereka oleh Allah ta'ala. Asharuha, yang paling masyhurnya, annahu la yahsul, bahwa sesungguhnya yang dimiliki la yahsul, jadi nggak bisa bersiwak dengan jari, la yahsul, tidak terjadi, tidak tercapai. Wasani, pendapat yang kedua, yahsulu, bisa kalau nggak ada siwak dengan tangan, nggak ada kain dengan tangan, yahsulu tercapai. Wasalisu, dan yang ketiga, yahsulu dapat tercapai, illam yajid, jikalau seorang tidak mendapatkan ghairaha yang selainnya, nggak ada siwak, nggak ada kain yang kasar, nggak ada macam tumbuhan yang lain, nah boleh dengan jari. Jadi wa fi husulihan, di dalam tercapainya itu bil asbu'i dengan jari al khasanati yang keras, salah satu aujuin, ada tiga wajah, ada tiga pendapat dalam madzhab Syafi'i, ashabi Syafi'i. Asharuha, yang paling utamanya, annahu la yahsul, sungguhnya tidak tercapai dengan jari ini siwaknya. Wasani, dan yang kedua, yahsulu, dapat tercapai dengan jari. Wasalisu, yahsulu, dapat tercapai, illam yajid, jikalau seorang tidak mendapatkan ghairaha yang selainnya. Wala yahsulu, dan tidak tercapai, in wajada, jikalau ia ada mendapatkan. Jadi kalau ada kain, dia dengan ini la yahsul, karena masih ada yang bisa digunakan, diutamakan. Apalagi ada siwak yang nggak boleh pakai ini, la yahsul in wajada, tidak tercapai in wajada, jikalau ia ada mendapatkan tadi siwak atau kain yang nggak keras atau tumbuhan yang lain. Wa yastaqu ardan mubtadi'an bil janibil aiman min famihi. Wa yastaqu, dan ia bersiwak, ardan melebar. Ada caranya, kaifiatnya. Wa yastaqu ardan, dan ia bersiwak ardan melebar, mubtadi'an dalam hal ia memulai bil janibil aiman, dari sisi kanan. Jadi bersiwak dari sini nih, min famihi, dari mulutnya. Jadi sunnahnya bersiwak itu wa yastaqu, dan bersiwak seseorang ardan melebar, mubtadi'an dalam hal ia bermulai bil janibil aiman, dari sisi kanan, min famihi, dari mulutnya. Jadi sunnahnya dari sini nih, aiman ke kiri. Wa yanwi bihi al ityana bis sunnati, dan berniat ia bihi dengan hal itu al ityana, melaksanakan bis sunnah, melaksanakan sunnah, niat ya. Jadi niat bersiwak itu ittiba'an bis sunnati Rasulillah, niatin nawaitul istiwa ittiba'an bis sunnati Rasulillah, niatin aku niat bersiwak karena ngikut Rasul dari sisi kanan. Wa yastaqu, dan bersiwak seseorang ardon lebar, mubtadi'an dalam hal ia memulai bil janibil aiman, dengan sisi kanannya, min famihi, dari mulutnya. Wa yanwi, dan ia berniat bihi dengan hal itu, dengan bersiwak al ityana, ityan itu melaksanakan bis sunnah, melaksanakan sunnah Nabi. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama, yaqulu inda siwaki, ada berucap seseorang inda siwak, ketika bersiwak,
Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik li, berkahilah bagiku fihi di dalamnya bersiwak, ya arhamar rahim, Allah yang maha penyayang dari sekian yang penyayang. Banyak tuh wasiat Imam Ali, wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kepada Imam Ali soal bersiwak, banyak, sampai berapa tuh, lebih dari 30 tuh faedahnya. Nguatin gigi, nguatin ingetan, ngilangin dahak, miswak. Ya, kalau ngantongin raja aja ngantongin sih, masa kita geli? Enggak, siwak taruh sini sebelum sholat. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jikalau tidak karena memberatkan atas umatku, la amartuhum, niscaya aku sudah perintahkan mereka bisiwak, bersiwak inda kulli sholat, itu setiap sholat. Kalau kita mau sholat ya. Dari sisi ketemu saya lihat dari ngacak ininya, dari kere, padahal sunahnya dari kanan. Ada adab-adabnya Nabi ajaran pada kita. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Qala al-Mawardi, telah berkata Imam al-Mawardi, min ashabi Syafi'i, yang tergolong daripada pengikut-pengikut Imam Syafi'i, yustahabbu ayyastaqa fi zahiril asnani wa batiniha. Yustahabbu ada dipandang baik ya. Yustahabu atau disunahkan oleh, yustahabu ayyastaqa, disunahkan ayyastaqa, bahwa bersiwak seseorang fi zahiril asnan, pada bagian luar gigi, wa batiniha, dan bagian dalamnya. Zahiril asnani kan batinnya juga, kayak kita gosok gigi ya. Wa yumirrus siwaqa, dan ia menjalankan siwak ala atrafi asnan, di atas ujung-ujung giginya, jalanin. Yumirra, amarra yumirru. Wa yumirrus siwaka, dan ia ada menjalankan siwak ala atas atropi, ujung-ujung asnanihi, gigi-giginya, wa qarasi adrasihi, dan juga bagian daripada geraham-gerahamnya. Geraham-gerahamnya masukin, bukan hanya di depan aja, masukin ke dalam. Wa saqfi halakihi, dan langit-langit halaki, lak-lakannya. Jadi siwaknya di lak-lakan gitu ya, digosokin juga. Kebanyakan enggak, orang biasanya cuma gigi aja, enggak sampai geraham, apalagi lak-lakan, padahal masukin juga ke lak-lakan. Lak-lakan sama juga kalau kita tahnik tuh ya, kalau akikah barengin juga tahnik ya, meperin madu atau korma yang udah dikunyah orang sore, nah peperin bibir, atau di lak-lakan halakah. Sakfi halaki, di langit-langit halakihi, lak-lakan halak. Imroron rafiqan ya, dengan menjalankan yang lembut, nggak kasar. Imroron rafiqan, dengan menjalankan rafiqan yang lembut, pelan-pelan aja. Qalu wa yang bagi ayyastaqa bi'udin mutawassitin la syadidal yabusati wa la syadidar rutubati. Wayam bagi, dan seyogianya seseorang ayyastaqa, bahwasanya ia bersiwak bi'udin, dengan tangkai batang, mutawassitin yang sedang, la syadidal yabusati, yang tidak sangat keringnya, wala syadidar rutubati, dan yang tidak sangat basahnya. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah, jangan. Qala, berkata beliau Imam Mawardi, fa inistadda yabsuhu, maka jikalau bersangatan keringnya, layyanahu bil ma'i, ia melembutkannya dengan air. Jadi kalau kering banget, rendam dulu ya. Fa inistadda, maka jikalau bersangatan yabsuhu, keringnya, layyanahu, ia ada melembutkannya bil ma'i, dengan rendam dulu. Kalau emang siwaknya sangat kering kasar, rendam dulu. Wala ba'sa bisti'mali siwaki ghairihi biizni, dan tidak mengapa dengan memakai siwak ghairihi, orang lain, biizni, dengan seizinnya. Ini soal geli atau tidak sih, hindari dulu ya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa bisti'mali, dengan menggunakan siwaki ghairihi, siwak orang lain selain dirinya, biizni, dengan seizinnya, dengan seizin orang itu. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi, wa amma, dan adapun idza kana, bila bahwasanya famuhu, mulutnya, najisan, bernajis, bidamin, dengan darah, lagi bengkak gitu, aw ghairi, atau yang lainnya, fa innahu, maka sesungguhnya yukrahu lahu, dimakruhkan baginya, qiraatul Quran, baca Quran makruh. Kalau gigi lagi berdarah makruh.
Fa innahu yukrahu, maka sungguhnya yukrahu dimakruhkan lahu baginya qiraatul Qur'ani, membaca Quran qabla ghusli, sebelum membasuhnya. Kumur-kumur dulu, bersihin. Kalau masih ada darah makruh, nggak boleh. Wahal yuhramu, dan apakah itu diharamkan? Kalau tadi sekedar makruh, wahal yuhramu, apakah diharamkan? Qala Rawiyani, telah berkata Imam Ruyani, min ashabis Syafi'i, daripada pengikut Imam Syafi'i, anwalihi, riwayat dari ayahnya, yahtamilu wajhaini, itu ada dimungkinkan dua jalan. Wal asahu, dan yang paling sahih, la yahrumu, tidak haram. Ada satu jalan mengatakan haram, nggak boleh kalau lagi berdarah, gusi berdarah. Yang paling sahih, la yahrumu, tidak menjadi haram, boleh saja. Tapi ya kumur-kumur dulu, dan bersih dulu. Bab mau dipakai jalannya ayat Quran. Ya ini kan mau dipakai lewatnya ayat Quran, maka jalannya pun kudu dibersihin. Jadi logikanya sih bisa diterima aja. Kenapa gosok gigi, siwak segala macam, bersih-bersih? Karena akan didalui oleh firman Allah. Yustahabbu faslun, ay hadza faslun, yustahabbu, disunnahkan ayyaqra'al Qur'ana, bahwa membaca surah Al-Qur'an, wa huwa ala taharatin, dan dia di atas kesucian, harus suci. Fa in qara'a muhdisan jaza bi ijma'il muslimin, maka jikalau ia membaca muhdisan dalam keadaan berhadas, hadas kecil ya. Fa in qara'a muhdisan, maka jikalau ia membaca muhdisan dalam keadaan berhadas, hadasan asghar, tapi jaza, boleh, bi ijma'il ulama, dengan sepakat para ulama. Ijma' ulama boleh. Jadi kalau Pak Quraisy Shihab pernah berpendapat boleh nggak kalau nggak punya wudu, boleh, karena ijma' ulama. Ini nggak boleh kalau hadas, kalau junub nggak boleh, haid nggak boleh, haram. Kalau sekedar hadas kecil, kencing gitu, kentut boleh baca Quran, ya, habis kentut baca Quran. Ijma' ulama, afdolnya wudu dulu, berapa susahnya wudu gitu ya. Fa in qara'a muhdisan, maka jikalau membaca seseorang muhdisan, ay hala kaunihi, dalam hal dia keadaan berhadas, tapi hadasan asghar, jaza, boleh, bi ijma'il muslimin, dengan sepakat muslim, para ulama. Wal ahadisu fihi kasiratun ma'rufatun, dan hadis-hadis di dalamnya kasiratun, ada banyak, ma'rufatun, ada dikenal. Kalau dalam matan takrib mah nggak boleh ya, matan takrib tuh ya nggak boleh tuh, yang haram-haram terhadap Quran. Kapan tuh? Kalau kita dalam keadaan hadas. Jadi kalau kita kaitkan dengan fikih kita, ya, kita matan takrib tuh hal al-muharramat, hal-hal yang diharamkan ketika kita dalam keadaan hadas. Sesasanya hamlul Quran, baca aja, yang bawa aja nggak boleh. Masul Quran, nyentuh aja nggak boleh. Hamlul Quran, masul Quran, qiraatul Quran kalau dalam hadas. Tapi di sini ijma' ulama boleh kalau hadasnya hadas kecil. Kalau hadasnya besar nggak boleh, haram. Qala Imamul Haramain, telah berkata Imam Al-Haramain, ada mengatakan Imam Juwaini, wala yuqalu irtakaba makruhan, dan tidak dikatakan bahwa orang itu telah melakukan makruhan, sesuatu yang makruh. Bal huwa tarikun lil afdal, akan tapi dia orang yang meninggalkan lil afdal, bagi hal yang utama. Enggak dibilang makruh, tapi dia tarikul afdal, orang meninggalkan perkara yang utama, karena utamanya wudu, tapi tidak dibilang makruh. Wala yuqalu irtakaba makruhan, dan tidak dikatakan orang itu irtakaba, ia telah melakukan makruhan, sesuatu yang tidak disukai. Bal, akan tetapi huwa, dia tarikun lil afdal, dia orang yang meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Karena lebih utamanya apa? Berwudu. Itu yang la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang mensucikan. Itu ayatnya bukan untuk malaikat, kata guru. La yamassul Quran, ini yang tanzil, karena ada sifat tanzilnya. Kalau yang di Lauhul Mahfuz nggak diturunin, tidaklah menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat. Kata ulama enggak, itu la yamassul Quran yang ada di sini, karena ada sifat tanzilan mir rabbil, yang diturunkan dari Allah yang maha penguasa. Tanzilan mir rabbil alamin, la yamassul Qur'ana al-munazzal, dan tidaklah menyentuh Al-Quran yang diturunkan, bukan yang di Lauhul Mahfuz. Maka kalau diartikan
yang di Lauhul Mahfuz itu nggak diturunin. Maksudnya apa? Illal mutahharun, kecuali para malaikat. Mereka mengatakan malaikat, kata ulama, kalau dikatakan malaikat kecuali malaikat-malaikat yang suci, berarti ada akidah yang salah, berarti ada malaikat yang tidak suci. Illal mutahharun, kecuali malaikat-malaikat yang suci, kata ulama salah. Nanti ada kaidah yang salah, malaikat itu tidak ada yang tidak ada suci, semuanya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Jadi kalau dengan illal mutahharun itu dijadikan ayat sebagai dasar, nggak apa-apa, nggak wudu, nggak apa-apa dalam keadaan hadas, nggak boleh. Kata mereka itu ayatnya. Kata ulama tuh la yamassul, dhamirnya la yamassul Quran al munazzal, tidaklah menyentuh Al-Quran yang diturunkan. Kalau yang di Lauhul Mahfuz nggak diturunkan. Ini yang diturunkan yang kita punya tuh yang di masjid. La yamassul, tidaklah menyentuh Al-Quran yang diturunkan illal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersuci. Ya, ayat itu yang kemudian mendalilkan bahwa kita kudu afdolnya berwudu. Kalau mutahharun diartikan malaikat tuh malaikat, enggak. Berarti ada akidah yang salah. Kalau dikatakan kecuali malaikat yang suci, berarti ada malaikat yang tidak suci. Ada fahmun batil, nggak boleh. Malaikat semuanya suci, ya, semuanya suci. Tapi sini bal huwa tarikun lil afdal, tidak makruh, tapi dikatakan tarikun lil afdal, ia meninggalkan lil afdal bagi hal yang utama. Fa illam yajidil ma'a, maka jikalau ia tidak mendapatkan air untuk bersuci taharah, tayammama, bertayamum. Wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhurun. Wal mustahadah, dan orang yang mustahadah, yang perempuan masih ada darah pada hari ke-16 itu mustahadah namanya. Ya, kalau hari 15 masih haid. Jadi zaman haid itu lailatun wahidah, satu malam. Wa aksaruha khamsata asyar, 15 hari 15 malam, lebih dari itu mustahadah. Jadi bini kita kalau hari ke-16, bang ini masih ada darah, bukan haid, istihadah namanya, mustahadah. Wal mustahadatu fi zamanil mahkum, dan orang yang mustahadah fi zamanil mahkum, pada masa yang dihukumkan, bi annahu tuhrun, bahwasanya ia suci, bahwasanya yang demikian itu suci. Kalau mustahadah itu suci. Wa hukmuha hukmul muhdisi, dan hukumnya adalah hukum orang yang berhadas, hadas kecil, tidak hadas besar. Kalau haid hadas besar. Hukmuha hukmul muhdisi, hukumnya adalah hukum orang yang berhadas. Jadi mustahadah itu dihukumkan kalau dia Quran tuh hukmul muhdisi, hukumnya orang yang berhadas. Ijma ulama tadi berhadas boleh ya baca Quran, hadasnya hadas kecil. Jadi wal mustahadatu fi zamanil mahkumi, dan mustahadah yang masih ada darah pada hari ke-16 fi zamanil mahkumi, pada masa yang dihukumi, bi annahu tuhrun, bahwasanya demikian itu adalah suci. Jadi mustahadah itu suci. Ya, hukmuha hukum mustahai, hukmuha ay hukmul mustahadah, hukmul muhdisi adalah hukumnya orang yang berhadas, hadas kecil. Wa ammal junubu wal haidu fa innahu yahrumu alaihi ma qiraatul, ini yang dalam matan takrib nih. Wa ammal junubu, dan adapun yang junub orang yang junub, kalau kondisinya janabah, jangan ketukar. Kalau kita belum mandi habis jima, itu kondisi kita lagi janabah. Kalau orangnya pribadinya junub, anta junubun. Ya, kalau orangnya junub tapi kondisinya dia belum mandi, namanya kondisi janabah, dalam kondisi janabah. Kalau orangnya junub, anta junub gitu. Engkau nih junub nih. Anta fi halatil janabah, engkau dalam keadaan kondisi janabah karena belum mandi. Kalau orangnya namanya orang yang junub. Wa ammal junubu, dan adapun yang junub, wal haidu, dan yang haid, fa innahu yahrumu alaihi, maka sungguhnya yahrumu ada haram alaihi ma atas keduanya, al junub wal haid qiraatul Quran, baca. Itu sepakat tuh. Kalau junub haid haram, jangankan baca, nyentuh aja nggak boleh. Jangankan nyentuh, bawa juga nggak boleh. Ya. Sawaun kana ayatan au aqalla min, sama saja bahwasanya itu ayatan, satu ayat, au aqalla min, atau lebih sedikit dari satu ayat. Bilang nun nggak boleh, yasin nggak boleh, ya, hamim qaf, karena sudah ayat tuh.
Sawaun kana ayatan, sama saja bahwasanya yang demikian itu ayatan satu ayat, au aqalla min, atau lebih sedikit dari satu ayat. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an ala qalbihima min ghairi talaffuzin bihi. Wa yajuzu, dan ada boleh, lahuma bagi keduanya, ai lil junubi wal haid, dan boleh bagi keduanya, bagi yang junub dan haid, ijra'ul Qur'an, mengalirkan Al-Qur'an, ala qalbiha, di atas hatinya. Jadi kalau dalam hati boleh ijra'ul Qur'an, mengalirkan Al-Qur'an, ala qalbihima, di atas hati keduanya, min ghairi talaqqudin, tanpa disebutkan, tanpa dilafatkan, tanpa dibunyikan. Jadi kalau cuma dalam hati boleh. Sama juga kalau kita lagi di WC ada azan, itu masih sunnah jawab juga. Cuma ijra' alal qalb, dialirkan dalam hati. Allahu akbar, Allahu akbar sih. Allah, jangan ditalafutkan, masih sunnah di hati. Asyhadu an la ilaha illallah, jangan ditalafutkan lalu WC asyhadu an la ilaha illallah. Ini orang gila dari mana nih? Hati, ijra' alal qalb. Ya, bahkan kata Imam Nawawi dalam Tanqihul Qaul, keluar dari WC itu selama tidak lama jarak antara selesai azan dengan keluarga, masih sunnah kita. Azan udah selesai kira-kira 5 menit dah. Ya kita keluar dari WC masih sunnah tuh jawab azan, meskipun azannya udah nggak ada karena tadi kita nggak jawab. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, qad qamatis aqamah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masih sunnah selama tidak lama keluar kita dari WC dengan jedahnya azan. Kalau azan udah setengah jam nggak sunnah lagi. Orang azan kemana-mana mesti jawab, ya salah kita, karena syaratnya selama tidak matolal faslu, selama tidak lama jarak antara keluarnya ia dengan selesainya azan. Ini boleh nih, wa yajuzu lahuma, dan ada boleh bagi keduanya, ai lil junubi wal haidi, ijra'ul Qur'an, mengalirkan Al-Qur'an, ala qalbihima, di atas hati keduanya, min ghairi, tanpa talaffudin, tanpa dilafatkan, tanpa disebutkan. Wa yajuzu lahuman nadharu ilal mushafi, dan ada boleh baginya an-nadhar, memandang, ilal mushafi, ke mushaf Al-Qur'an, wa imraruhu alal qalb, dan menjalankannya di atas hati boleh. Jadi ngaji di hati boleh meskipun junub atau haid ya. Wa ajma'al muslimun, dan telah ijma' orang-orang muslim, para ulama, ala jawazi tasbih, atas kemudian bertasbih subhanallah, wa tahlil, dan tahlil, wa tahmid, dan tahmid, alhamdulillah, wa takbir, dan ucap Allahu akbar, was salati ala rasul, dan bersalat atas rasulullah, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu minal adhkari, daripada zikir-zikir, lil junubi wal haidi, bagi yang junub dan haid. Jadi boleh kalau junub dan haid itu boleh tasbih, tahlil, tahmid, ngikut tahlilan boleh. Jadi belum mandi ngikut tahlilan, karena emang pengen dapat berkat, gua ngikut juga, belum mandi ngikut aja udah. Ya boleh ngikut. Kayaknya lu bau amis lu, belum mandi, lu lihat dia belum mandi, lu kan ngikut juga, ya berkat kan lumayan. Amplopnya 50.000. Jadi kalau mendasarkan dalil boleh, cuma kan ada hukum normatif, pantas enggak? Kayaknya masih kepet dah lu. Kalau belum mandi berarti masih ngapain? Kepet, enggak enak juga, lengket begitu. Mana anak lu kagak ganti lagi, ya nggak apa-apa karena bukan najis kan ya. Yang najis kitanya, kalau mani kan suci ya, illal mani ya, yang keluar dari dua jalan, yang illal mani, kecuali mani, mani mah suci ya. Yang najis madhi itu najis tuh ya, rangsangan, kalau ya ada terangsang keluar basah, itu najis tuh, nggak boleh dipakai. Kitanya nggak perlu mandi, cukup wudu. Yang najis pakaian dan yang kena mati ya. Kalau mani mah suci, kitanya yang najis, kita kudu mandi, jadi maninya mah suci. Saya dulu pernah ya, saking pengen penasaran, pengen tahu jawaban ulama, kenapa kok ada mimma immahin, bahwa manusia diciptakan mimmain, mahin, dari air yang hina. Hikmahnya banyak, supaya jangan sombong, lu diciptakan dari air yang hina. Saya nanya, hinanya di mana mani itu? Kalau umpama ini ada mani, ada air minum, ini 1 gelas nih Pak. Jangan segelas, secangkir lah air putih atau teh, secangkir. Ada mani 3.000 liter yang diangkut ke Pertamina tuh 3.000. Kira-kira kalau orang habis main bola aus, mana yang diperebutkan? Ya air mani yang 3.000 liter apa yang secangkir?
Air yang secangkir apa mani yang 3000 liter? Itu ulama tamsil Allah ya kiai. Iya hina. Ada nggak yang mau pada berebut yang 3000 liter? 3000 liter ya tapi mani. Itulah mimmaim mahin orang kagak mau meskipun jumlahnya banyak masih ngeributinnya balik. Memperebutkan yang sedikit ini meskipun satu cangkir tapi kan dia nggak hina minum. Itu mimmaim mahin. Jadi hikmahnya jangan sombong karena kita diciptakan mimmaim mahin dari air yang menghinakan, hina jijik orang. 3000 liter buat apaan? Mani dengan secangkir ini air, apalagi kopi ada singkong gorengnya lagi. Kopi singkong goreng sama duit di kantong 20 juta dah. Kira-kira berebut mani berebut ini kira-kira nggak pakai diajarin tuh, sampai berantem mau gitu. Jadi wa ajma'al muslimun, dan ijma orang-orang muslim, ijma'ul ulama maksudnya ala atas jawazit tasbih, kebolehan tasbih. Jadi subhanallah boleh aja, wa tahlil la ilaha illallah boleh, wa tahmid alhamdulillah itu kan ayat juga alhamdulillah, wa takbir dan takbir Allahu akbar, was salati ala rasulillah dan bersalat atas rasulillah, wa ghairi dzalika dan selain daripada yang demikian itu minal adkar daripada zikir-zikir lil junubi wal haidi bagian junub dan yang jadi istri kita kalau lagi haid boleh aja suruh datang sama musola pengajian ikut pengajian dengerin baca sholawat boleh lil junubi wal haid. Yang nggak boleh di masjid kan musola itu, makanya dulu disebut kalau musola namanya langgar. Orang Betawi itu musola nyebutnya langgar. Soalnya langgar ada sebab urutnya kenapa yang nggak boleh di masjid boleh di langgar. Perempuan haid haram dengan di masjidnya kecuali dia lewat saja. Kalau netep al-muqsu fihi haram, diam di dalamnya haram. Makanya yang nggak boleh di masjid boleh dilanggar. Soalnya dilanggarnya boleh lu langgar sama dilanggar. Kalau di masjid lu haram lagi haid. Tapi kalau dilanggar maka disebutlah langgar. Yang nggak boleh di masjid boleh dilanggar. Ya dilanggar. Langgarnya mana? Itu dia. Kalau haid haram di masjid, dilanggar boleh. Dilanggar artinya ketentuan itu tidak berlaku kalau dilanggar di musola. Jadi jangan dilarang. Enggak bang saya lagi haid, enggak apa-apa di musola sama lu zikir, lu tasbih, takbir ya sama. Yang enggak boleh baca Quran. Qala ashabuna wa kadza idza qala al-insanu ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Qala ashabuna berkata pengikut-pengikut kami ashabus Syafi'i wa kadza dan begitu juga idza qala al-insanu bila berkata seorang li insanin idza qala li insanin bila berkata seorang li insanin kepada seseorang ya Yahya khudil kitaba biquwwah, Yahya ambillah alkitab biquwwah wa qasada bihi ghairal Quran dan ia bermaksud dengan itu ghairal Quran yang bukan Quran bahwa jaizun maka yang itu boleh. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, hai Yahya umpama kitabnya fikih. Kalau dia tidak maksudkan bukan Quran boleh, tapi kalau dia masukkan Quran enggak boleh. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa qasada bihi dan ia bermaksud dengan itu ghairal Quran yang bukan Al-Quran. Kalau Quran yang dimaksudkan enggak boleh, Alkitab itu enggak boleh. Fahuwa jaizun maka yang itu boleh. Wa kadza ma asbahahu dan begitu juga apa-apa yang ada mirip dengannya asbahahu. Wa yajuzu lahuma dan boleh bagi keduanya ayyakula bahwasanya keduanya berucap indal musibah ketika musibah ya para demah meninggal inna lillahi wa inna ilaihi boleh illam yaksuda al-qiraata jikalau ia tidak maksudkan itu bacaan. Kalau niatnya tilawah baca nggak boleh, kalau zikir aja boleh. Po anu meninggal innalillahi ayat nggak tuh? Ayat. Dia lagi haid, dia lagi junub boleh illam yaksidil qiraah jikalau ia tidak masukkan itu baca kalau dia niatkan innalillahi dia niatkan baca nggak boleh karena junub sama haid. Tapi kalau sekedar zikir itu kan zikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh. Wa yajuzu lahuma ayyakula indal musibati dan boleh bagi keduanya ayyakula bahwasanya keduanya berucap indal musibah ketika musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kata illam yaksida jikalau keduanya tidak bermaksud al-qiraat baca Quran enggak boleh. Tapi kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi itu dan niat qiraah kalau itu dan kudu nyiapin amplop kan udah baca Quran kan. Tapi kalau zikir saja kan zikirnya
Qala ashabuna al-Khurasaniyun, telah berkata pengikut kami dari Khurasan, karena orang-orang Khurasan ini banyak bermadzhab Syafi'i. Wa yajuzu ayyakula, dan boleh bagi keduanya ayyakula, bahwa keduanya berucap inda ruku biddabati, ketika mengendarai hewan kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Kalau kan ya, kalau menaik kendaraan gitu ya, lagi junub, lagi hebat, bukan itu zikir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inda du'ai, dan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, idza lam yaqsida al-qira'ata, jikalau keduanya tidak bermaksud baca. Itu Rabbana atina fid dunya, doa itu boleh junub haid Rabbana atina, tapi tidak dimasukkan itu baca Qur'an. Kan ayat juga wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati bin nasib, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh dia itu doa, tapi tidak ia masukkan al-qira'ah lam yaqsida al-qira'ata, jikalau keduanya tidak memaksudkan akan baca Quran. Qala Imamul Haramain, telah berkata Imamul Haramain, fa idza qala al-junubu, bila berkata seorang yang junub, bismillah walhamdulillah, fa in qasadal qur'ana asa, jikalau ia maksudkan itu baca Quran, asa, durhaka dia, dosa. Wa in qasada dzikra, jikalau ia maksudkan zikir, sekedar zikir, bukan bacaan, au lam yaqsid syai'an, ia tidak maksudkan sesuatu apapun, lam ya'sam, tidak berdosa ia. Pokoknya jangan diniatkan baca Quran, zikir aja, bersin, hajim, alhamdulillah, Quran kan ayat, alhamdulillah rabbil alamin ayat, tapi jangan diniatkan baca Quran, itu zikir aja, alhamdulillah. Daripada ngomong bujuk buset enak banget, alhamdulillah. Lu kok ngomong bujuk buset ya, kan gua lagi junub, boleh tong, kalau tidak diniatkan baca Quran, alhamdulillah. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya qiraatu, bacaan, manusikhat, apa yang telah dihapuskan, tilawatu, bacaannya. Ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Itu ada ayat yang mansukh ya. Ya, ada ayat yang sudah dihapuskan ayatnya. Ada nasul rasul wa nasul hukum. Ya, ayatnya dihapuskan dan hukumnya pun dihapuskan. Ya, seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatata. Aki-aki dan nenek-nenek, bila keduanya udah aki-aki nenek zina lagi, kan rajamnya bingung kita. Farjumuhuma albatata, maka rajam oleh kalian keduanya semata-mata rajam. Itu ayat mansukh udah. Ya, kalau dalam usul fiqh ada babun nasakh wal mansukh. Ini ayat termasuk yang sudah mansukh, sudah dihapuskan ayatnya, nggak ada lagi. Ayatnya sudah, berarti hukumnya itu sudah dihapuskan juga, namanya naskhur rasmi wa naskhul hukmi. Ada ayatnya masih ada, tapi hukumnya nggak berlaku ya, naskhul hukum wa baqaur rasman.